ولا ينسى التاريخ موقف خويلد حينما وقف في وجه تبع atau fi wajhi tab'in indama jaa minal yaman hajjan. Wala yansa, dan tidak melupakan at-tarikhu sejarah mauqifa Khuwailid terhadap posisi Khuwailid ayah dari Sayyidah Khadijah. Artinya begini, ini kan Sayyidah Khadijah adalah merupakan wanita mulia, wanita terhormat. Ini mesti tidak luput dari peran orang tuanya, termasuk seorang ayahnya. Pasti adalah seorang ayah yang luar biasa pula. Maka bagaimana sejarah kehidupan ayah beliau ini, yaitu Khuwailid? Maka di sini disebutkan bahwa ketika ada seorang dari negeri Yaman namanya Taba', dia pergi haji, datang ke Mekah. Kemudian wasawwalat lahu nafsuhu, wasawwalat, dan menghias-hiasi lahu terhadap Taba' ini, nafsunya. Dan pada saat berada di Mekah itu, hawa nafsunya mendorong dia untuk apa? Ayyantazi al-hajar al-aswad. Ayyantazi, dia merampas atau mengambil atau mencopot al-hajar al-aswad, hajar aswad. Jadi tiba-tiba nyampe ke Mekah itu, hawa nafsunya berkeinginan untuk hajar aswad itu dia ambil, kemudian wa ya'khuduhu ma'ah. Wa ya'khudu, dan dia mengambil terhadap hajar aswad itu ma'ahu, bersama dirinya, untuk dibawa ke Yaman. Jadi dalam hatinya, dalam jiwanya, dia itu berkeinginan hajar aswad itu dia bawa, diambil, dia rampas untuk dibawa ke negaranya Yaman. Akhirnya apa? Fatasadda lahu Khuwailidun, maka menghalang-halangi lahu terhadap Taba' ini Khuwailid, waraha, dan menjadi Khuwailid yunazi'u, itu merampas atau menentang hu terhadap Taba' fima, di dalam apa-apa aqbala alaih, yang Taba' itu melakukan atas perkara itu. Wa yubayyinu, dan Khuwailid juga menjelaskan lahu terhadap Taba' anna iqbalahu, sungguhnya perlakuan Taba' itu ala hada, atas perkara ini, ala hadal amr, atas perkara ini, jadirun, itu layak bi ayyadiballah, dengan murka Allah. Jadi Khuwailid pun mengetahui bahwa Taba' ini ingin mengambil serta merampas dan membawa pulang hajar aswad ke Yaman. Maka pun Khuwailid melakukan tindakan, dia menghalang-halangi. Bukan hanya menghalang-halangi, tapi menentang, kemudian menjelaskan, kamu ini melakukan seperti ini bisa menyebabkan Allah Ta'ala murka. Dan juga dikatakan wa anna rabbal bait, dan sungguhnya pemilik Baitullah, pemilik rumah ini, layyatrukahu, itu tidak akan meninggalkan hajar aswad. Artinya, ingat, hajar aswad ini ada yang memiliki, dan pemiliknya tidak akan terima, kamu akan celaka. Bal, tetapi satahillu, akan menimpa alaihi, atas Taba' al-la'natu, la'nat, allati tuaddi bihi ila tahlukah, yang menyebabkan laknat itu bihi terhadap Taba' ila tahlukati, terhadap kecelakaan. Jadi dihalang-halangi, kemudian dikatakan, kamu jangan sampai berbuat seperti ini, perbuatanmu ini akan mengundang murkanya Allah. Ini ada yang memiliki, dan pemiliknya tidak akan membiarkan
hal ini terjadi. Kalau sampai terjadi, kamu akan terkena laknat. Kalau kamu terkena laknat, kamu akan celaka. Dikatakan seperti itu oleh Khuwailid, ayahanda dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Waqafa, jadi memang ada peran. Mertua Nabi itu orang yang pejuang juga. Waqafa berdiri, Khuwailid wa jama'atun, dan sekelompok mahu bersama dengan Khuwailid, fi wajhihi, di depan mukanya Taba' ini. Dia Khuwailid itu menghalang-halangi agar supaya Taba' ini tidak melakukan aksinya, dihalang-halangi, ya. Dikatakan seperti tadi itu. Dan bersama beliau ada sekelompok orang juga yang menghalang-halangi. Hatta imtala'at, sehingga apa? Hatta imtala'at, sehingga penuh nafsuhu, jiwanya itu, birrahbati, dengan perasaan cemas, wal khaufi, dan takut. Akhirnya pun bikin gentar, bikin ciut juga aksi, ya, aksi demonya ini. Bikin ciut Taba'. Wa bada'at, dan memulai, dakhiliyatuhu, kejiwaan Taba' ini, tata'atsaru, itu terpengaruh, bima, dengan apa-apa, sami'a, yang ia dengar, min Khuwailid, dari Khuwailid. Jadi ada pengaruh, membekas dalam kejiwaannya itu. Jadi membekas mendengar kata-kata dari Khuwailid. Wa fakkara tawilan, dan dia pun memikirkan, berpikir lama, fima sayaqbilu alaih, dengan di dalam apa-apa, sayuqbilu, yang ia akan menghadap alaih, atas sesuatu itu. Akhirnya dipikir ulang lagi, mau diteruskan apa enggak, begitu. Hatta idza dakhalat Taba'un al-baita, sehingga ketika masuk Taba' al-baita, ke rumahnya, wa namat, dan tidur, ainuhu, matanya, kana, ada hadithu Khuwailid, omongannya Khuwailid itu, yamla'u, itu memenuhi, alaihi, atas Taba', tafkirahu, terhadap pikirannya. Sampai ini, ya, sampai itu bukan hanya ketika pulang, itu sampai tidur pun itu terbayang-bayang ucapannya Khuwailid. Artinya sangat mempengaruhi sekali. Sampai tidur pun terbayang itu. Jadi orang itu kalau sebelum tidur dia memikirkan sesuatu, itu akan terbawa ke dalam tidurnya biasanya. Nah, ini sama. Taba' itu memikirkan sebelum tidurnya, dia sudah kacau pikirannya sampai ke bawah tidur. Ucapannya bekas dari ucapannya Khuwailid. Wa yushghilu balahu, dan menyibukkan ucapan Khuwailid ini, bailahu, terhadap hatinya. Sudah kacau. Idbihi, kenapa idbihi? Karena bihi, dengan Khuwailid, yara, dengan ucapannya Khuwailid itu, yara, dia itu melihat, ru'yan, mimpi, tufzi'uhu, yang menakut-nakuti dirinya, wa tuhadhiruhu, dan menakut-nakuti dirinya, minal iqdam, dari maju atau dari meneruskan, alama, atas apa-apa, nawa, yang ia niat, alaihi, atas semua itu. Sampai dibawa mimpinya itu menakut-nakuti, mengawas-awasi dia. Kalau sampai dia melakukan seperti ini, maka dia akan terkena begini dan begini. Orangnya takut itu Taba' ini. Jadi terbayang-bayang dengan ucapan Khuwailid, sampai ke bawah tidur, sampai bermimpi buruk kalau sampai dia itu meneruskan apa yang ia niatkan. Wa tunziruhu, dan mimpi itu mengingatkan kepada dia, bi annal la'nata satahillu bih, sesungguhnya laknat, satahillu, itu akan menimpa, bihi, terhadap Taba', terhadap apa yang ia niatkan itu. Dalam mimpinya seperti itu. Kalau sampai ini terjadi, kalau kamu sampai melakukan apa yang kamu niatkan, maka laknat akan menimpa kamu. Fama kana minhu,
maka tidak ada minhu dari taba illa an sarrafan nadra, kecuali dia itu harus memalingkan pemikirannya amma dari apa-apa, karena yang ada taba itu sayuqdimu, akan melakukan alih atas ma. Nah, jadi sudah nggak ada pilihan lagi kecuali membatalkan apa yang ia niatkan untuk mengambil hajar aswad dibawa pulang ke Yaman. Mas, kalau begini batal, sudah batal. Yaqulu as-Suhaili, berkata Imam as-Suhaili, wa Huwailid bin Asadin, dan Huwailid bin Asad huwallazi adalah orang nazah yang menentang taba'an terhadap taba' hina hajjah, ketika dia haji, menentang agar supaya taba' tidak melakukan apa yang ia niatkan untuk mengambil hajar aswad dibawa ke Yaman. Wa arada, dan berkeinginan taba' ini ayyahtamila ar-ruknal aswad ma'hu ila Yaman, ayyahtamila untuk membawa ar-ruknal aswad terhadap hajar aswad ma'hu bersama dengan taba' ila Yaman, ke Yaman. Faqamah, maka kemudian bangun fidzalika, di dalam kejadian itu, Huwailid menentang beliau. Wa qama, dan berdiri ma'hu bersama dengan Huwailid jama'atun, sekelompok orang. Jadi memang ada sebagian orang juga yang memprotes terhadap perlakuan taba' ini. Summa inna taba'an, kemudian sungguhnya taba' ruwi'ah, itu ditakut-takuti, fi manamihi, di dalam mimpinya, terwi'an dengan penakutan syadidan yang begitu dahsyat, hatta taroka, sehingga dia itu meninggalkan dalika, terhadap apa yang ia inginkan. Jadi dalam mimpinya itu taba' itu bermimpi dengan mimpi yang menakutkan sekali, kalau sampai dia itu melakukan apa yang ia niatkan, akan terkena ini, akan terkena begitu. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak dilakukan karena takut kan begitu. Akhirnya wansarafa anhu, wansarafa, dan akhirnya taba' itu berpaling anhu, dari apa yang ia niatkan itu. Akhirnya gagal. Baik, ini peran dari ayahanda dari Sayyidah Khadijah, itu Khuwailid. Jadi memang pembela, memang pejuang juga. Amma ibnu Ishaqin, artinya di sini itu ingin menggambarkan kok bisa begitu ya. Ini Khuwailid itu punya menantu Nabi kan, menantu mulia. Apa sifatnya Khuwailid? Ya itu tadi. Jadi ternyata beliau itu memang seorang pejuang, akhlaknya baik. Baik, amma Ibnu Ishaq faqad wal qissata bil bast wat tawdih, faqala, sampai di sini dulu, wallahu alam.